Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Ibu Wazni sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nasional kelas C dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan poster kami dengan tema demokrasi, desentralisasi, dan otoritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Poin yang pertama yaitu pengertian demokrasi yang akan saya sampaikan sendiri. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dengan memberikan kewenangan masyarakat melalui perwujudan partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis sebagai syarat utama dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan kepentingan rakyat. Baiklah, selanjutnya poin kedua yang akan disampaikan oleh Yuda Farizal. Kepada Yuda dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ialah macam-macam demokrasi. Pertama, demokrasi parlementer. Macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi parlementer yang menonjolkan peran parlementer serta partai-partai. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia karena lemahnya benih-benih demokrasi. Sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yuda Farizal. Poin selanjutnya yang akan disampaikan oleh Andini. Pada Andini dipersilahkan. Macam-macam demokrasi selanjutnya yaitu demokrasi terpimpin, yang merupakan demokrasi yang dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yang diterapkan Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965, di mana demokrasi ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Namun ketetapan MPRS nomor 3/1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Andini. Selanjutnya, poin selanjutnya akan disampaikan oleh Laila. Kepada Laila dipersilahkan. Macam-macam demokrasi yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila, yaitu pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1968, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun perkembangannya presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Pada demokrasi Pancasila di era reformasi pada tahun 1999, setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi di masa pemerintah Habibie. Mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai cek dan balances serta memberikan kritik
supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie, diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan pemerintahan Joko Widodo. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Laila. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. Kepada Rizky, dipersilakan. Contoh perwujudan demokrasi dalam lingkungan bangsa dan negara sebagai berikut. 1. Ikut serta dalam pemilu. 2. Saling menghormati dan menghargai keberagaman. 3. Mendengar dan menghargai pendapat orang lain. 4. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dan yang kelima adalah mendahulukan kepentingan negara. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Rizky. Poin selanjutnya itu tentang desentralisasi yang akan disampaikan oleh Diva Salmadina. Kepada Diva, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Saya ulangi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonom bagi suatu pemerintahan daerah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu poin tentang kelebihan dari desentralisasi yang akan disampaikan oleh Mutia. Kepada Mutia, dipersilakan. Kelebihan desentralisasi. 1. Struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. 2. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 3. Dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. 4. Hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. 5. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah. 6. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, poin yang selanjutnya yaitu kelemahan dari desentralisasi yang akan disampaikan oleh Elsa. Kepada Elsa, dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah kelemahan sentralisasi. Yang pertama adalah keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. Kemudian, desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan musyawarah. Yang keempat, memerlukan biaya yang besar. Dan yang kelima, besarnya organ pemerintahan sehingga membuat pemerintah jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, poin yang terakhir yaitu tentang otoritas yang akan disampaikan oleh Sonta. Kepada Sonta, dipersilahkan. Halo Sonta. Suaranya nggak kedengaran. Sonta, suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran.
Masih belum dengar. Coba Sonta ulang masuk lagi. Apa namanya? Relogin lagi. Mohon maaf, mungkin Sonta ada gangguan jaringan. Otoritas. Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kecenderungan seseorang untuk berperilaku sesuai kehendaknya. Gejala tersebut bersifat alamiah, karena pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas akan kepentingan dirinya terhadap orang lain. Menurut Hamid, otoritas mengacu pada hubungan formal antara pembuat kebijakan dengan warga negara. Sedangkan menurut Hidayat, otoritas dimaknai sebagai kekuasaan yang dilembagakan berkaitan dengan negara. Contoh sebuah otoritas dalam pandangan Max Weber seperti pemimpin dalam sebuah organisasi yang dipilih secara sukarela oleh anggotanya karena diyakini dapat memberikan pengaruh dalam berjalannya organisasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sonta. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.